harus bisa mewujudkan minimal mempunyai 5 wajah 5 wajah yang harus dipenuhi di setiap madrasah. Menurut Bapak, dengan salah satu media inilah podcast juga, menurut Pak Karsono bagaimana? Begini Mbak Linarang ya, dalam zaman kekinian kita tidak boleh tampil eksklusif ya, artinya menutup diri, menyembunyikan diri dan sebagainya. Prinsipnya begini Mbak Linarang, bahwa kebaikan yang ada pada kita itu harus kita bicarakan ke mereka. Masyarakat harus tahu. Madrasah Sanawiyah 1. Ya, Banjarnegara ini harus berani mengundang tokoh-tokoh besar di Banjarnegara. Bismillah. Sebut saja, berani nggak Mbak Linara mengundang Berani. Bapak Bupati? Bismillah, berani Bapak. Bapak Bupati kita itu orang yang luar biasa ini dalam hal memotivasi ini. Betul sekali. Undang saja beliau, termasuk nanti tokoh-tokoh yang lain. Andai kata ini bisa terwujud suatu ketika, anak-anak kita yang telah meneruskan di mimpi itu kemudian ditaklidkan, dibukukan, kemudian anak-anak sini ada yang jadi bupati, membaca impiannya 20 tahun yang lalu, mungkin wah akan menjadi sesuatu banget. Kan seperti itu ya Mbak ya? Betul sekali, betul. Karena manusia usianya terbatas, tapi kalau tulisan insya Allah talkan oleh zaman. Mas Kansa Ada Apa menyajikan obrolan bermakna seputar MTS Negeri 1 Banjarnegara dan kegiatan di Kementerian Agama. Selamat datang di Mas Kansa Ada Apa bersama saya Linar. Sahabat Mas Kansa, meraih prestasi adalah sebuah misi. Butuh nyali untuk memerangi, butuh strategi untuk memenangi, dan pasti butuh sang ilahi untuk meridhoi. Mat Kansa siap melangkahi dengan sepenuh amunisi, bersinergi wujudkan mimpi, berikhtiar menjura apresiasi. Dan dalam upaya memetik motivasi guna memenuhi pundi-pundi prestasi, inilah Special Edition with Special One. Sosok nomor 1 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Here you are Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Haji Karsono, Sarjana Pendidikan Islam Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Linara, luar biasa. Terima kasih sudah diundang di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Oke Bapak, terima kasih kehadirannya. Bagaimana kabarnya Pak Karsono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada kegiatan terus di bulan Ramadan, mengikuti ada agenda-agenda yang memang harus diselesaikan. Pertama ada agenda dengan Polres dan PCNU untuk kegiatan vaksin booster ya. Sejuta vaksin ya Pak Angge. Semoga sukses Bapak Angge. Sekaligus ini menyelesaikan kegiatan dengan Bapak Bupati tarawih keliling. Alhamdulillah tadi malam selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai semuanya. Angge. Terima kasih telah hadir di studio podcast Mas Kansa Ada Apa yang sederhana ini Bapak. Luar biasa. Mohon doa restunya karena ini sungguh menjadi sebuah motivasi kami. Kehadiran Bapak di sini sungguh akan menjadi motivasi kami sekeluarga besar MTS Negeri 1 Banjarnegara. Bapak, insya Allah kita akan mengobrol santai terkait kita keluarga besar MTS Negeri 1 Banjarnegara pengen tahu sebenarnya bagaimana ya Mas Kansa dalam kacamata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Ya. Kurang lebih temanya itu Pak. Siap. Pak Karsono kembali berkhidmah di Banjarnegara setelah beberapa waktu ada di kota tetangga. Ya, yang telah mengantarkan Bapak jadi Kepala Kantor Kementerian Agama.
rasanya boleh tahu Pak, di-share dulu. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Linara, pertanyaan yang memang gimana ya kalau dijawab dengan sesungguhnya. Tapi yang jelas begini, sebenarnya kita tugas dimanapun sama ya, dalam pengertian kita harus memberikan yang terbaik di tempat tugas kita. Tapi akan menjadi lebih bermakna lagi ketika kita memang bisa membesarkan pada tempat tanah lahirnya kita. Minimal ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Yang jelas ya terima kasih pada Gus Menteri, pada Pak Sekjen yang telah menugaskan kami untuk dikembalikan ke tanah kelahirannya Banjarnegara. Tentu saja ini merupakan bagi kami pribadi, bagi saya pribadi merupakan tantangan yang harus bisa diwujudkan. Bagaimana nanti kita bisa mewujudkan yang terbaik untuk tanah kelahiran. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Mbak. Oke. Selamat datang kembali, selamat berkhidmah ya Pak Siap, di Banjarnegara. Siap. Bapak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 PMA nomor 13 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama yang salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan. Nah, kira-kira mau dibawa kemana nih madrasah sama Pak Karsono di Banjarnegara? Ya. Okay. Terima kasih Mbak Linara. Sebagai orang yang memang berlatar belakang pendidikan, saya memang dari lahir diangkat sebagai CPNS. Pertama itu bergelut di pendidikan sampai kurang lebih 23 tahun. 23 tahun sampai terakhir ditugaskan di seksi pendidikan madrasah. Sudah barang tentu saya bisa merasakan denyut nadi dan harapan dari teman-teman bagaimana sih cara nanti kita bersama-sama membawa madrasah ini menjadi yang terbaik. Nah, sekarang kami diberi kesempatan untuk menjadi kepala kantor, sudah barang tentu sebagai orang yang terdepan dalam mensukseskan pendidikan madrasah di Banjarnegara. Ada satu kunci Mbak Linara, bahwa setiap pelaku pendidikan di madrasah ini harus betul-betul menuju pada satu titik yang harus kita tempuh, yaitu bagaimana nanti madrasah harus bisa mewujudkan minimal mempunyai 5 wajah yang harus dipenuhi di setiap madrasah. Bagaimana yang pertama, madrasah harus berwajah keislaman, karena ini merupakan ciri khas yang tidak boleh ditinggal. Jadi ciri khas madrasah ya bagaimana nanti bisa mewujudkan anak-anak yang memang berislami begitu. Yang kedua, madrasah harus bisa menjadi atau berwajah ke Indonesia. Ini dibuktikan bagaimana nanti semua produk madrasah harus mencintai negara yang kita cintai ini, yaitu NKRI. Yang ketiga, yang ketiga madrasah ini harus bisa menunjukkan, bisa menumbuhkan wajah keilmuan, sehingga anak-anak nanti akan tidak gagap ketika meneruskan ke berikutnya. Maka kegiatan literasi apapun yang alhamdulillah ini sudah dilaksanakan di MTS 1 ini harus nanti menjadi deru nafas kita begitu. Ini budaya-budaya keilmuan ini harus dikembangkan di setiap lini. Kemudian yang keempat, ini madrasah harus bisa berwajah kemandirian. Artinya apa? Siapapun yang berkhidmat di dalamnya nanti harus bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak yang mandiri. Ini sudah dibuktikan di beberapa madrasah yang ada di Banjarnegara, dan saya lihat ini di madrasah 1 ini betul-betul sudah luar biasa ini. Sampai kemarin mengirimkan kegiatan fashion. Oh iya Pak, kita yang ke Jakarta itu. Batik Nusantara. Ya. Ini sebenarnya kan anak-anak sedang diajak untuk menemukan bagaimana nanti mempersiapkan diri ketika dia sudah menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Ini bagus, jadi kita arahnya akan ke situ, Mbak. Terus yang kelima, ini madrasah harus berwajah keumatan. Artinya apa?
kehadiran madrasah kita itu tidak boleh eksklusif, tapi harus inklusif. Artinya apa? Besarnya kita ya harus menggandeng peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya untuk bersama-sama nanti menghantarkan anak-anak kita, anak didik kita menjadi orang-orang yang pintar. Dan ini tidak bisa kita sendiri bisa dilaksanakan sendiri, gitu, Mbak. Jadi kesimpulannya, insya Allah kami di Banjarnegara bersama dengan Kasih Pendidikan Madrasah beserta dengan para pengawas, para kepala madrasah, para guru-guru dan juga lembaga-lembaga profesi, yuk kita kembalikan kepada kerangka bahwa madrasah yang kita tuju adalah seperti ini, harus paripurna, yaitu berwajah keislaman, keindonesiaan, keilmuan, kemandirian dan keumatan. Insya Allah dengan demikian maka insya Allah nanti madrasah di Banjarnegara akan menjadi bagus keren lagi. Sekali, keren Gitu sekali. ya, Mbak, ya. Misinya ini 5 gambaran ya, gambaran awal. 5 wajah dan alhamdulillah dari beberapa misi 5 tadi 5 itu berciri khas 5, ya. Semoga Mas Sansa pun bisa. Harus bisa. Harus bisa ya, Pak. Karena saya lihat memang di MTS 1 ini kalau kita lihat itu menggairahkan. Betul sekali ya, Pak. Tidak hanya siapapun nanti akan ini. Kalau MTS 1 Banjarnegara itu kesimpulan saya itu menggairahkan, Mbak. Dinamis ya, Pak. Kenapa saya mengatakan menggairahkan? Apapun banyak bisa diungkap di sini lewat apapun. Nah, ini luar biasa. Oke, kebetulan kan visi kita juga terwujudnya generasi Islami, cerdas, peduli dan berbudaya lingkungan. Semoga bisa memenuhi harapan Pak Karsono juga. Harapan kita semuanya, bukan hanya saya. Betul. Ini harapan kita semuanya, harapan masyarakat di Indonesia. Karena perlu saya sampaikan ya, Mbak, bahwa model pendidikan yang diterapkan madrasah ini menurut saya adalah model yang paling luar biasa. Di situ ada perpaduan antara pendidikan agama, pendidikan umum, keterampilan dan sebagainya. Ini sehingga nanti akan melahirkan satu generasi yang paripurna, Mbak. Artinya ketika mereka sudah selesai, kemudian bertempur di masyarakat, mereka yang paling siap. Ketika berbicara misalnya ya menjadi pemimpin di masyarakat, maka insya Allah mereka akan di depan. Sudah dibekali dengan keagamaan dan sebagainya. Ketika bicara tentang keilmuan, maka MTS madrasah tidak kalah ini, karena biasa kan setiap hari Olimpiade dibawa dalam suasana keilmuan. Kan seperti itu. Bismillah, Pak. Insyaallah. Melanjutkan berikutnya, Pak. Siap. MTS Negeri 1 Banjarnegara di bawah kepemimpinan Pak Eko Widodo untuk berkomitmen untuk menjadikan madrasah sebagai sekolah pilihan utama, Pak, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, pemanfaatan media online secara bijak dan maksimal pun kami pilih sebagai media untuk berkomunikasi, kemudian bersilaturahmi dengan masyarakat baik di Banjarnegara ataupun di luar Banjarnegara. Kenapa? Karena accessibility media online itu sangat cepat dan sangat luas, Bapak. Nah, menurut Bapak, dengan salah satu media inilah podcast juga, menurut Pak Karsono bagaimana? Begini, Mbak Linarang ya, dalam zaman kekinian kita tidak boleh tampil eksklusif ya, artinya menutup diri, menyembunyikan diri dan sebagainya. Kita adalah bagian dari dunia yang sekarang luar biasa, apapun bisa dilihat. Maka madrasah atau lembaga pendidikan manapun yang tidak bisa mengimbangi seperti itu, maka dia akan hilang. Nah, ini hal-hal yang telah ditempuh oleh Madrasah Negeri 1 Banjarnegara ini menurut saya sudah on track ya, sudah sesuai dengan harapan kita lah, bahwa prinsipnya begini, Mbak Lina, bahwa kebaikan yang ada pada kita itu harus kita bicarakan ke mereka. Masyarakat harus tahu. So, kalau apa-apa yang sudah kita lakukan kok kita diam saja, maka jangan harap yang pertama masyarakat tahu tentang keberhasilan kita. Yang kedua, yang kita takutkan justru ketika kita tidak pernah bicara, maka orang lain akan berbicara untuk MTS Negeri 1 Banjarnegara.
yang tentu saja mereka berbicaranya belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Maka menurut saya langkah yang ditempuh oleh Madrasah Negeri 1 Banjarnegara ini, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banjarnegara ini sudah sangat tepat. Jadi monggo ditubuh-suburkan. Malah saya kepingin begini Mbak Linara. Ke depan ini MTS kita ini Madrasah Sanawiyah 1 ya, Banjarnegara ini harus berani mengundang tokoh-tokoh besar di Banjarnegara. Bismillah. Sebut saja, berani nggak Mbak Linara mengundang berani. Bapak Bupati? Bismillah, berani Bapak. Bapak Bupati kita itu orang yang luar biasa ini dalam hal memotivasi ini. Sekali. Undang saja beliau, termasuk nanti tokoh-tokoh yang lain. Dengan demikian, prinsip kita begini Mbak, ketika kita sudah meningkatkan level kita, berkawan dengan orang-orang hebat, nanti secara tidak terasa akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Maka mau tidak mau lewat podcast ini luar biasa ini. Bila mana perlu nanti Pak Bupati, Pak Kanwil, ada Gus Menteri dan sebagainya. Biar nanti tagline dari MTS Negeri 1 Banjarnegara yang semakin mendunia ini benar-benar bisa diwujudkan. Kan seperti itu. Oke, nanti saya motivasi pada Mas Eko dan Mbak Linara dan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali Bapak, apresiasinya betul dan mohon doa restu semoga memang podcast ini bismillah, semangat. bisa untuk membangun madrasah. Oke. Betul sekali. Berikutnya izin melaporkan Pak Karsono bahwa MTS Negeri 1 Banjarnegara dari rilis prestasi Kementerian Kanwil Provinsi Jawa Tengah dari bulan ini di tahun 2022 dari bulan Januari hingga Maret kemarin alhamdulillah masuk 3 besar. Bahkan di bulan Maret kemarin kita ada di ranking 2 setelah MTS Negeri 1 Pati. Boleh kami tahu Bapak bagaimana Matsansa dalam pandangan Bapak Kepala Kantor terutama di prestasi akademik dan akademik kami? Kalau melihat data-data yang sudah ada, saya menganggap dan saya menyimpulkan bahwa Madrasah Sanawiyah 1 Banjarnegara sudah luar biasa di kawasan Kabupaten Banjarnegara. Tapi saya orang yang memang sangat-sangat tidak puas ketika kita hanya berbicara di level tingkat kabupaten. Saya sering matur sama teman-teman, saya sering memotivasi pada teman-teman, yolah kita harus keluar pada mimpi hanya tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Tapi saya kepengen kita termasuk di dalamnya MTS Negeri 1 Banjarnegara itu harus levelnya nasional tanpa mengecilkan prestasi yang telah diraih oleh MTS Negeri 1 Banjarnegara yang memang sudah hebat ini, sudah level provinsi, sudah tingkat provinsi. Tapi saya kepengen Mas Eko dan teman-teman barisannya ini harus bisa mewujudkan impian kita menjadi level nasional. Walaupun yang sudah ditempuh ini sudah luar biasa. Kita apresiasi pada Pak Eko dan teman-teman yang sudah memang levelnya sudah provinsi ya, 3 besar, 2 besar. 2 besar itu. Tapi saya kepengen ke depan ini Madrasah Negeri 1 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banjarnegara, yolah kita harus mendunia level menjadi tingkat nasional. Mohon doa restu. Sudah tingkat nasional itu tagline-nya sudah cocok ya Pak. Walaupun sekarang juga sudah cocok karena sebenarnya peraihan prestasi kami juga sudah ada yang tingkat internasional Bapak. Luar biasa. Kita sudah memenangi medali perak waktu itu di ajang internasional. Semoga nanti betul kita akan tetap bersinergi, berjuang keras untuk mewujudkan harapan bersama demi Banjarnegara tentunya, Bapak. Oke. Siap. Kemudian Pak Karsono agak ke PBDB sebentar. PBDB MTS Negeri 1 Banjarnegara juga sepertinya satu-satunya deh madrasah yang berupaya memetakan kemampuan calon siswanya melalui seleksi tes akademik. Menurut Bapak bagaimana? Kalau pada prinsipnya gini, pada prinsipnya yang namanya setiap madrasah
ini tidak boleh nih membeda-bedakan dalam hal asal-usul dari siswanya kan. Tetapi demi suksesnya perekrutan dan nanti cara pandang kita benar, maka tentu saja apa yang telah dilakukan oleh MTS Negeri 1 Banjarnegara menurut saya juga sudah sangat tepat. Cuma saya harap kita semuanya tidak boleh nanti membeda-bedakan. Tidak. Kita hanya memetakan saja agar karena kita kan ada kelas unggulan Bapak. Iya, kita ada kelas riset, kelas menulis dan kelas tahfidz. Jadi arahannya ke situ. Jadi kalau secara teknis seperti itu saya setuju. Tapi jadi, prinsipnya bahwa kita semuanya nggak boleh membedakan asal-usul dan sebagainya. Siapapun yang ingin sekolah di sini, malah saya kepengen inilah diterima semua. Diterima semua Pak Eko. Walaupun kapasitas gedung misalnya belum mencukupi dan sebagainya, ya biarlah nanti seleksi alamiah lah. Termasuk nanti sekolah di bawah pohon pun bagi kita tidak masalah ya kan. Di masjid kita luas sekali. Ya kan tidak masalah kan. Pada awalnya seperti itu. Karena apapun orang-orang yang kepengen sekolah di madrasah sebenarnya kan memang kepengen menciptakan karakter pribadi yang sempurna. Mereka kepengen menguasai agama, kepengen menguasai ilmu pengetahuan, ingin menguasai keterampilan dan sebagainya. Sehingga saya kok merasa berdosa ya andai kata nanti ada pembatasan. Padahal mereka kepengen sebenarnya kan. Impian orang tua siapa sih yang tidak kepengen menjadi punya anak yang soleh. Salah satu cara mereka mendapatkan anak yang soleh kan salah satunya ingin menyekolahkan anak di madrasah. Dan ini saya aku yakin ini. Kan seperti itu kan Mbak. Betul, ya? Pak. Dan generasi pendidikan yang model paripurna yang ada di madrasah saja itu gitu Mbak. Tapi walaupun gitu saya setuju dengan hal-hal seperti itu biar apa-apa ya Pak. Iya enggak apa-apa. Biar nanti memudahkan cara kita untuk mencari solusi pada anak-anak. Betul sekali, membantu kesulitan anak malahan. Betul. Kalau boleh bocor sedikit, memang kita sudah kelebihan kuota. Kuota kita alhamdulillah sudah terpenuhi. Saya tahu, tapi pura-pura enggak. Alhamdulillah berat panggil. Tapi memang gitu ya Mbak ya. Sisi lain kalau kita membatasi, dan dilema di hati lah. Orang kepengen, biasanya kan gini, motivasi orang tua menyekolahkan di madrasah itu biasanya kan kepengen mempunyai anak yang soleh, kan soleh dan solehah. Masa orang kepengen punya anak yang soleh dan solehah kok dilarang atau diapain? Jadi gimana ini? Ini pendapat saya pribadi. Tapi kalau pendapat sebagai kepala kantor ya memang kalau bisa semuanya masuk ke madrasah. Kalau di sini sudah tertampung, kita arahkan ke madrasah yang lain, terus begitulah. Sehingga semuanya nanti berbagi peran, jangan sampai ada madrasah yang kelebihan. Biar hidup semua ya Pak madrasahnya. Biar hidup semuanya, tapi jangan ada juga madrasah yang belum mempunyai murid sesuai ideal. Tapi sepertinya memang aura madrasah sekarang udah. Nah itulah seleksi alamiah Mbak. Jadi di situ seleksi alamiah. Maka siapapun yang mengelola madrasah, kalau lewat tahu nggak lewat? Lena sedikit saja nanti bakal terkena hukum sosial akan ditinggalkan. Maka siapapun yang menjadi pengelola madrasah itu harus terus-menerus baik supaya jangan sampai nanti ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dan jangan puas. Iya, jangan boleh puas, tidak boleh puas karena pendidikan itu dinamis. Terima kasih. Berikutnya Pak Karsono, Matsansa dan literasi. Tadi Bapak sudah menyinggung ya. Betul sekali Bapak. Matsansa alhamdulillah berhasil mengajak hampir seluruh warga madrasah dari satpam hingga Bapak Kepala, seluruh siswa untuk gemar menulis. Terbukti kami semua sudah berhasil membuat beberapa buku antologi siswa dan guru GTK. Tanggapan Bapak terkait budaya literasi yang sedang kita budayakan di Matsansa, menurut Bapak bagaimana? Kalau tanggapan saya, itulah yang harus dilaksanakan sebenarnya di setiap madrasah ya. Dan kebetulan ini Madrasah Tsanawiyah 1 Banjarnegara yang telah
memelopori ya, iya, alhamdulillah. menjadi pionir ke depan. Malah ke depan saya kepengen begini, Mbak. Gimana sih teman-teman semuanya yang berkhidmat di sini, di dalamnya ada kepala madrasah, ada teman-teman guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa-siswa kita. Yolah, impian mereka ditulis dalam sebuah karya. Iya, dalam sebuah catatan. Ya biarlah catatan-catatan mereka sesuai dengan versi mereka masing-masing. Karena kan tidak mungkin kan frame penulisan itu dibentuk dalam satu frame. Apa sih sebenarnya yang diimpikan oleh mereka di madrasah kita ini? Kalau di sini misalnya jumlahnya dari kepala madrasah sampai dengan siswa misalnya ada 1.000, tidak masalah nih, ada 1.000 lembar. 1.000 lembar. Untuk bermimpi ya, 1.000 untuk mimpi. mencatat mimpi-mimpi mereka tentang kita. Dan ini nanti akan menumbuhkan inspirasi, Mbak, bagi siapapun yang membaca, kan begitu. Kadang kan begini, Mbak, kadang yang sering kita tidak adil, yang tercatat adalah mereka para tokoh saja yang dicatat. Betul sekali, Pak. Padahal belum tentu impian para tokoh sama dengan impian anak-anak kita, yang mungkin mereka dari sangat jauh sekolah di sini, mereka kagum dengan madrasah kita, kemudian menjadi impian mereka dan akhirnya mungkin menjadi titik balik kebangkitan hidup mereka loh, Mbak. Nah ini yang monggo Mbak Linara dan teman-teman yang memang terjun di dalamnya cobalah dirintis. Siap sekali Bapak. Ini akan jadi betul, akan segera Lina tindak lanjuti. Kadang untuk tidak terlintas oleh kita seperti itu kan. Sering kan kadang-kadang kita beginilah, karena ketersibukan kita atau karena terbuainya kita, sampai-sampai kita melupakan teman-teman yang lain yang sebenarnya mereka punya mimpi. Dan mungkin mimpi mereka malah mudah untuk diwujudkan. Dengan mimpinya kita yang memang mungkin terlalu idealis, terlalu apa. Siap, Ayo, Pak. Betul sekali, Bismillah. Kita nanti akan berkoordinasi dengan tim literasi kami untuk menuliskan mimpi Mas Hansa ya, 1.000 mimpi. Ya kami mimpi ya. Kan? Loh, kita kan berawal hidup dari mimpi dulu kan. Betul sekali, Pak. Berawal dari mimpi, kemudian jadi motivasi ya, Pak. Dan kita membayangkan begini, andai kata ini bisa terwujud suatu ketika, anak-anak kita yang telah menuliskan di mimpi itu kemudian ditaklidkan, dibukukan. Kemudian anak-anak sini ada yang jadi bupati, membaca impiannya 20 tahun yang lalu, mungkin akan menjadi sesuatu banget. Kan seperti itu ya Mbak ya. Betul sekali, betul. Karena manusia usianya terbatas, tapi kalau tulisan insya Allah talkan oleh zaman. Betul sekali Pak. Jadi Bapak sangat mendukung ya Pak gaya literasi di Mas Hansa ya Pak. Ikut senang kan, termasuk saya pernah lagi sering bukunya kan saya kasihkan di mobil itu. Kalau ada waktu yang moderasi beragama, Nusantara beragama. Alhamdulillah. Yang kemarin kita resmikan itu pada waktu Milad Mas Hansa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kartono. Berikutnya Pak, Bapak agak mundur ke belakang, akhir bulan Maret Bapak Kemenak Kabupaten Banjarnegara mendapatkan anugerah dari kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik 1 kontributor pengirim berita website Kanwil ya Pak untuk tahun 2021. Sebelumnya selamat dulu ya Pak, selamat sekali. Kemudian, selamatnya bukan untuk saya, tapi untuk teman-teman saya, wabil khusus pada rekan saya Pak Suryo, karena mereka yang memang merintis, mereka yang melahirkan, mereka yang menjaga, dan tentu saja mereka yang membesarkan. Nah, kaitannya dengan itu, menurut Pak Karsono, bagaimana geliat jurnalistik di Banjarnegara kilas balik setahun kemarin? Kalau dilihat dari data-data, Banjarnegara yang paling hebat dalam hal jurnalistik ya. Dan ini kami mengapresiasi betul pada teman-teman yang memang sudah mentahbitkan, mencatatkan semua kegiatan mereka, dan alhamdulillah keinginan dari teman-teman diapresiasi oleh teman-teman kantor yang setiap saat ini mengingatkan juga teman-teman dan mengirimkan beritanya ke provinsi. Hal-hal yang sudah baik ini
menurut saya harus tetap dijaga dan ditingkatkan karena ini memang model roh kita dalam hal jurnalistik. Karena apapun jurnalistik ini akan membawa kita ke arah mimpi-mimpi yang lebih baik lagi. Ini percayalah Mbak, orang-orang yang bergelut di jurnalistik biasanya melatih kecerdasan, melatih intuisi ya, menjadi lebih hebat lagi, dan nanti akan merubah cara pandang. Cara pandang kita nanti lebih komprehensif. Sehingga saya berharap ini nanti menjadi budaya kita semuanya. Tidak hanya di satu tempat, di dua tempat, tiga tempat, tapi harus di semua tempat itu harus menjadi perilaku. Sehingga nanti Banjarnegara apa yang telah dirintis oleh Pak Suryo ini terus dikembangkan. Dan tentu saja lewat kebijakan saya juga akan meneruskan capaian-capaian yang telah dicapai oleh Pak Suryo. Tentu saja nanti kita tugasnya adalah menyempurnakan. Betul sekali, betul memang waktu itu tahun kemarin menjadi titik mula kebangkitan jurnalistik di Banjarnegara, dan memang betul lagi-lagi media informasi itu memang sangat penting. Bagaimana kita mengenalkan Banjarnegara ke luar ya Pak, betul sekali. Nah, prinsipnya kalau kita kepengen menguasai apapun harus kuasai komunikasi. Betul sekali. Prinsipnya kan itu. Betul. Dan kita menjadi besar ya harus juga salah satunya lewat media membesarkan ya, Pak. itu kan. Betul, salah satu. Nah, dan ini sudah bagus itu yang ditetapkan yang sudah menjadi prioritas oleh Pak Suryo. Dan saya insya Allah akan meneruskan jejak harapannya langkah juga beliau. Begitu, Pak. Ya, harus malah ditumbuh subur kan. Alhamdulillah. Dan termasuk ini Mbak, podcast seperti ini kalau bisa itu nanti menjadi menu utama di setiap madrasah. Harapannya itu begitu, saya berharap seperti itu nanti. Dan mohon pada teman-teman kepala madrasah ini apa yang sudah dicapai oleh MTS Negeri 1 Banjarnegara, yuk yang belum mempunyai podcast untuk membuat podcast. Alhamdulillah, terima kasih. Termasuk ini di kantor kita ini kan lagi dibangun tempat-tempat, nanti akan ada tempat podcast juga. Dan nanti saya jujur saja akan mengundang para teman-teman, termasuk di dalamnya ada kepala MTS dan sebagainya untuk menyampaikan ide gagasan cara meningkatkan pendidikan. Terutama kan kalau nanti manajernya punya mimpi kan insya Allah akan membawa teman-temannya untuk bermimpi yang sama kan. Sekali Bapak. Ya, kan gitu. Dan terkait dengan prestasi yang diraih Banjarnegara, bukan mungkin ya Pak. Dan alhamdulillah juga tahun yang sama 2021 MTS Negeri 1 Banjarnegara yang ditasbihkan jadi kontributor terbanyak di Banjarnegara. Artinya alhamdulillah kita ikut mendukung kabupaten di Jawa Tengah Bapak. Terima kasih, dan ini oleh-olehnya Pak. Nah, ini berarti sesuatu yang sangat cerdas. Alhamdulillah ini oleh. Percayalah Mbak, jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa memahami perasaan pihak lain. Ketika pimpinan kita sedang menerapkan aturan seperti ini, maka teman-teman yang di bawah kalau mempunyai kecerdasan yang luar biasa maka akan mengikuti seperti ini. Mat Sansa. Ya, oke. Seperti Mat Sansa ini kan seperti itu. Berarti tidak diperintah misalnya, tapi langsung itu berarti cerdas. Bismillah, alhamdulillah. Kebetulan teman-teman Mas Sansa juga sangat suka menulis karena berangkat dari suka menulis. Jadi ketika ada kebijakan Bapak membuat berita, kita langsung berusaha untuk menyukseskan. Menurut Bapak, apakah Bapak akan melanjutkan kompetisi penulisan berita? Begini Mbak, jadi apa yang telah dilaksanakan oleh kebijakan oleh Pak Suryo yang sudah luar biasa ini, tentu saja kami akan meneruskan, bahkan nanti akan meningkatkan dan menyempurnakan.
Karena ini menurut saya bahwa jurnalistik ini kan kalau zaman-zaman sekarang itu menjadi panglimanya. Panglima. Menjadi panglimanya. Panglima perang ya Pak. Panglima keberhasilan. Keberhasilan. Apapun itu bisa di block up dari oleh pemberitaan. Lebih-lebih madrasah yang sering menghasilkan prestasi yang baik ini harus terus dikumandangkan. Maka tradisi seperti ini akan kami teruskan dan akan kami hidupkan terus-menerus, termasuk capaian-capaian yang ada di madrasah jenengan itu juga harus diteruskan. Tradisi yang seperti itu dan dipertahankan. Okay. Kebetulan kan memang kalau tim jurnalistik kami berangkat dari karena kita suka menulis, kemudian ada program penulisan berita, artinya kita jadi ayo kita sukseskan program ini untuk Matsansa, untuk Banjarnegara dan untuk Jawa Tengah dan seterusnya begitu. Okay. Tahun depan ada anugerah lagi ya Pak ya? Insya Allah. 2022 ya? Harus ada ya Pak, harus ada. Lebih besar ya Pak? Ya harus ada. Request, oke. Pak Karsono, menurut Bapak nih, apakah fokus kompetisi prestasi itu cukup hanya dengan sesama madrasah? Yang notabene madrasah itu kan saudara kandung. Oke. Atau lebih luas lagi kita juga harus berkompetisi dengan teman-teman di sekolah? Saya pengen begini, madrasah besarnya tidak hanya di kandang kita sendiri. Nah, tapi kita harus keluar. Jago kandang. Iya, jangan sampai harus kandang. Keluar. Kalau kita kepengen menguasai dunia, maka kita harus menyamakan level dengan siapapun. Setelah kita nanti menyamakan level dengan siapapun, maka berikutnya adalah kita harus menguasai, harus berada yang benar. Prinsip kita adalah ini, vidi, kan gitu kan, data di kandang. Kita jangan bangga besar di kandang sendiri, tapi yuk ada standarisasi keberhasilan itu. Bagaimana sih ketika kita berkompetisi dalam keilmuan, maka keilmuan itu adalah keilmuan yang bersama-sama. Ingat Mbak Linara, sekarang KSM itu kan pesertanya tidak hanya dari madrasah, betul sekali, tapi dari sekolah dan sebagainya. Itu artinya apa? Ketika madrasah sudah bisa menguasai level KSM, itu artinya keberhasilan ini juga sudah di level umum. Kan seperti itu. Maka saya sangat menganjurkan kepada teman-teman, yuk kita menyamakan satu level umum. Tidak hanya juara di kandang kita sendiri. Kan begitu Mbak. Lewat cara apa ya? Ayo bertarung secara fair kan. Untuk memberi kesempatan kepada anak-anak kita memunculkan kemampuan. Dan alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita lebih terpacu loh Mbak. Amin. Kan seperti itu. Yang kita takutkan kan begini, kita sudah merasa besar, sudah merasa hebat, ketika kita keluar melihat dunia kita sangat kecil kan repot. Itu tidak boleh terjadi pada kita semua. Bismillah kita berkompetisi dengan sesama madrasah pun kita berusaha untuk menyamakan level tadi ya Pak. Betul. Contohnya kemarin ketika ada kegiatan fashion itu kan sudah standarnya kan umum kan. Nasional dan di luar madrasah betul. Maksud saya seperti itu. Dan nanti harus ini dilaksanakan di tingkatan-tingkatan terus di medan-medan yang lain. Kan? Betul sekali Bapak. Karena memang masih ada beberapa orang tua mungkin yang anaknya memiliki bakat tertentu yang khawatir jika di sekolah di madrasah tidak berkembang. Betul Bapak. Jadi dalam rangka itu kita mensyiarkan beberapa kegiatan siswa itu dalam rangka itu Pak. Jadi jangan khawatir bakat-bakat dari putra-putri Bapak Ibu insya Allah akan tetap kita fasilitasi meskipun di madrasah. Gitu, caranya madrasah harus sering berbicara pada masyarakat. Betul sekali. Biar masyarakat tahu. Paham ya Pak. Bahwa madrasah itu sekolah yang plus ya Pak. Madrasah itu sekolah dengan plusnya menurut saya banyak, sangat paripurna. Betul. Haji plus ya Pak ibaratnya. Betul. Oke, alhamdulillah kita sampai di ujung nih Bapak. Pak Karsono. Pesan untuk Matsansa MTS Negeri 1 Banjarnegara untuk keluarga besar MTS Negeri 1 Banjarnegara dari Bapak Karsono. Kalau begini ya, pesan saya kepada teman-teman madrasah semuanya lah. Oke. Insya Allah lebih-lebih ini kepada Banjarnegara kan. Ini yang pertama begini Bapak Ibu.
bahwa yang pertama kita harus terus-menerus meningkatkan level. Kita tidak boleh lelah ya untuk meningkatkan derajat madrasah. Tidak boleh puas karena pendidikan itu dinamis. Yang pertama pesan saya, dari kepala madrasah itu harus bisa melibatkan semua unsur yang ada di madrasah. Jangan sampai keberhasilan yang sudah tercipta, yang sudah terpola terbentuk di madrasah ini, masih ada teman yang tidak terlibat, malah tidak tahu. Lebih-lebih nanti misalnya ada keluarga kita yang merasa menjadi tamu di rumah kita sendiri. Aduh, nah, itu kan sekali ya, Pak. prihatin sekali kan? Menyedihkan. Maka bagaimana nanti setiap individu yang ada di madrasah ini harus menjadi tuan. Nyaman ya Pak. Ketika kita merasa menjadi tuan rumah, maka otomatis kan akan bertanggung jawab kan? Berbeda dengan kita merasa menjadi tamu. Kan seperti itu kan Pak? Itu yang pertama. Itu berawal dari hal-hal yang kecil seperti itu, maka insya Allah nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Berawal dari merasa menjadi tuan rumah. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya harap Pak Eko dengan teman-teman harus memelihara mimpi terus-menerus. Memelihara mimpi. Karena apapun dengan mimpi ini maka kita punya hal-hal yang akan dicapai. Orang yang tidak punya mimpi maka dia akan puas dengan apa yang sudah dilaksanakan. Tapi orang yang punya mimpi dia akan tidak pernah puas dengan apa yang telah kita laksanakan. Terus yang ketiga ini yang penting, pesan dari Menteri Agama. Beliau kepengen madrasah itu menjadi destinasi pendidikan. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana sih tempat-tempat kita ini nanti menjadi sumber belajar bagi anak-anak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu yang penting. Itu kalau nanti madrasah kita sudah seperti itu, maka insya Allah madrasah lebih-lebih Matsansa Banjarnegara akan semakin mendunia. Kan seperti itu. Kira-kira demikian ya Mbak ya. Terima kasih sekali pesannya Bapak. Semoga pesan-pesan itu akan dapat kita tindak lanjuti, akan dapat kita laksanakan sesuai harapan menjadi madrasah destinasi ya Pak ya. Oke. Dan akhir sekali ini nanti akan publis sebelum Lebaran Bapak. Jadi selamat Lebaran ya Bapak. Selamat Lebaran. Selamat Hari Raya ya juga ya. Oke Bapak. Mohon maaf batin nggih Pak dari keluarga besar. Tapi ingat ya, tidak ada open house. Tidak ada open house. Tidak boleh ada buka bersama. Tidak boleh ada sahur bersama. Iya dong. Ini pesan dari Pak Menteri Agama yang harus warga Kementerian Agama harus mensukseskan ya, Pak. Dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19. Insya Allah, ya, Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Pak Karsono. Terima kasih sekali. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam obrolan selanjutnya. Dan PR dari Bapak insya Allah akan kami kerjakan, mengundang Bapak Bupati. Dan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain. Siap, terima kasih motivasinya. Sahabat Matsansa, demikianlah obrolan bermakna kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Haji Karsono, Sarjana Pendidikan Islam Magister Manajemen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita berjumpa lagi di tema-tema selanjutnya. Terima kasih, salam Matsansa semakin mendunia.